All crew, standby. Kamerawan, standby. Kamerawan ready. Kamera 2, standby. Kamera 2 ready. Audio, standby. Host, standby. Antioquia Creative Talks first anniversary on air in 5, 4, 3, 2, 1, action. Shalom Antiokers dan welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini merupakan episode spesial karena kita sedang merayakan the first anniversary of Antioquia Creative Talks. Mantap, makasih supportnya, makasih. Ya, pokoknya di awal ini sebelum kita mulai pastinya saya izinkan saya untuk mengawali dengan mengucapkan terima kasih banyak untuk Antiokers karena sepanjang tahun kemarin ya hingga hari ini terus menyaksikan Antioquia Creative Talks. Dari yang tadinya kita tayang pas baru bangun ya kan, sekarang tayangnya pas kita mau tidur. Jadi awal jadi akhir. Tapi puji Tuhan atensi Antiokers masih terasa sampai sekarang. Pastinya banyak banget yang pengen tahu mungkin ya awal X seperti apa. Kalau yang nggak tahu ya nggak apa-apa, tetap kita kasih tahu juga sih sebenarnya. Kalau ngomongin tentang awal X ya sebenarnya semua berangkat pastinya dari tahun 2018 akhir. Jadi kalau misalnya ada yang pernah nonton waktu itu ya saya bikin sebuah series bersama tim kita juga, Bapak Adam Syaputra, waktu itu yang namanya This Is Me. Buat yang belum tahu, This Is Me itu merupakan sebuah program kesaksian dari pemuda-pemudi GPD Antioquia Tebet. Dan waktu itu sepanjang 2018 bikin seperti itu. Terus saya berpikir ketika di akhir, ini dengan konsep seperti ini mungkin nggak ya kita bikin, mungkin bisa dibilang This Is Me versi Jemaat Antioquia Tebet. Jadi ya akhirnya kepikiran lah bikin seperti itu walaupun jedanya 1 tahun lebih juga ya, lama juga. Tapi akhirnya terbentuklah Antioquia Creative Talks ya. Jadi setelah itu saya buat konsepnya, terus tunjuk Audrey sebagai produser juga, panggil narasumber, record, lalu kita kasih ke Bapak Gembala dan juga approve. Dan itu juga otomatis membuat saya, Audrey dan juga Bapak Gembala menjadi tim pertama dari Antioquia Creative Talks, luar biasa. Dan pada tanggal 19 Mei 2020, tepatnya tahun lalu, X episode pertama berhasil premier dengan tema kreativitas dalam pelayanan dan narasumber pertamanya adalah Kakak Marta Arlina. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu itu wajib bikin acara kreativitas. Oh, itu udah dari Kurnia, dari sang ketua atau? Dari udah kesepakatan gitu acara kreativitas tuh dibikin. Kalau ditanya kenapa narasumber yang dipilih pertama itu Kakak Marta Arlina, biasanya ya kalau ini pengalaman gara-gara pemuda di pengurus pemuda, saya tuh biasanya kalau bikin pilot project ataupun episode pertama ya bisa dibilang kayak gitu, saya selalu pengen talentnya itu yang gak harus populer, gak harus terkenal, tapi dia bisa mengikuti arahan pilot project. Karena kendalanya setiap kita bikin episode pertama, kalau nunjuk narasumber pasti kita bikin misalkan, bikin X yuk, bikin podcast, apa itu segala macam. Mau kasih contoh nggak ada gitu kan. Makanya dengan Kakak Lina dengan cerita gitu ya, misalnya Kak kita akan bikin interviewan, oke lanjut kita bikin rekamannya bersama Kakak Lina. Sehingga nanti ketika kita nunjuk narasumber lain, kita gampang nih karena contohnya udah ada si Kakak Lina. Tapi apakah hanya Kakak Lina yang punya kriteria seperti itu? Tentu saja tidak. Ada orang yang sudah pernah pertama ditunjuk, udah ditunjuk dan udah mau, dan udah sempat record, tapi recordnya nggak pernah tayang. Siapakah dia? Ini dia videonya. Inilah orangnya. Ini harusnya yang pertama. Banyak banget kita ngebahas tentang banyak banget orang masih curiga kita pakai APD di rumah gitu. Padahal kalau nggak salah itu topiknya hangat loh Sakti. Dan yang dibicarakan itu juga berisi dan berbobot loh Sakti. Betul, Kakak Gracie Wright. Jadi kita udah record segala macam tapi tidak tayang-tayang. Salah satu kendalanya adalah kalau misalnya teman-teman tahu taping kan pakai Zoom ya, biasanya yang virtual. Ini pakai WhatsApp, WhatsApp video call. Kita jadi rekam, waduh itu alay banget lah konsep itu. Benar-benar karena secara waktu awal-awal pandemi itu untuk konsep taping dengan Zoom saya belum familiar. Jadi ya terjadilah kejadian seperti itu. But it's okay ya. Karena saya percaya milih narasumber itu sama kayak
cari rumah, Ci. Jodoh-jodohan. Kayak Kak Grace ini misalkan gitu ya, yang harusnya jadi narasumber pertama di episode di tahun 2020, ternyata jadi narasumber pertama juga tapi di tahun 2021. Ada juga yang perencananya tayang di awal bulan, ternyata malah telat di akhir bulan. Bahkan ada yang kecepatan, harusnya di hari Kartini, ternyata tayangnya di minggu sebelumnya, yaitu episodenya Kakak Meli dan juga Kakak Astrid. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, makin besar juga peluangnya untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Passion saya di bidang penelitian yang bisa dikerjakan kapan saja. Jadi itu juga bagian saya untuk tetap ada di samping anak saya. Jadi Topik mereka udah Kartini banget, tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya tayang seminggu sebelum Kartini. Tapi ya terjadilah ya kayak gitu. Tapi meskipun kejadian hal seperti itu, saya merasa dan saya juga berharap gitu ya kalau Antiokers, yaitu penonton setia kita, tetap antusias gitu mengikuti Antioquia Creative Talks walaupun di belakangnya kejadian-kejadian kayak gitu bisa terjadi. Dan cukup pede juga saya sebut sebagai Antiokers adalah penonton yang setia, karena kalau kita lihat semakin hari semakin interaktif nih di video-video kita. Mulai dengan like-nya, komennya ya di live chat ataupun di video-video di kolom komentar di Antioquia Creative Talks. Selalu nge-like gitu kan. Jadi terharu gitu. Dan gak cuma itu ya, support mereka juga ditunjukkan gak hanya dengan like dan komennya Antiokers, tapi kalau kita misalkan tunjuk jadi narasumber, semuanya pada mau. Ini ada video-video Antiokers kita yang kita tahu penonton setia, tapi jadi narasumber Antioquia Creative Talks. Ini dia videonya. Kecewa itu cara Tuhan bicara dengan aku, kalau dia Tuhan sediakan yang lebih baik. Kita tuh head chef itu harus buat master resepi, kita harus buat bergabung dengan orang floor untuk memarket makanan kita supaya makanan kita ini dikenal orang. Dan Ya, inilah video mereka tadi dan kami juga senang gitu karena Antiokers yang penonton setia tadi bisa jadi narasumber juga jadinya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan gitu, kan penonton setianya kan nggak cuma mereka gitu. Kenapa yang lain belum? Kenapa yang lain belum? Yang lain belum? Sabar, ini 1 tahun cuma ada 52 minggu. Bukan ada masalah dengan siapa-siapa ya, memang belum gilirannya saja. Dan satu kata yang bisa menjawab itu, kenapa mungkin beberapa ada yang belum masuk, padahal penonton setia adalah satu kata, yaitu tema. Jadi kita selalu setiap bulan itu, kita selalu kasih tema-tema spesifik supaya dalam per minggu di bulan itu nyambung gitu. Jadi nggak lompat-lompat, jadi nggak kacau balau. Kan agak kurang nyambung kalau misalkan minggu ini bahas ekonomi, minggu depan bahas yang nggak berhubungan dengan uang misalkan. Jadi ada gapnya, makanya kita bikinlah tema. Dan tema-tema yang kita kasih juga puji Tuhan menurut beberapa orang ya, jadi nggak subjektif, cukup menarik. Kita bahas new normal, kita bahas perjuangan, praise worship, hingga kemarin yang bulan April kemarin kita membahas tentang Hari Kartini dan kita mengundang Kartini-Kartini yang luar biasa. Tapi walaupun bertema supaya kita nggak ngasih kesan seperti itu aja, per minggu kita bagi lagi nih Antiokers menjadi beberapa segmen. Makanya teman-teman bisa lihat tuh dalam 1 bulan ada yang sharing, ada yang kesaksian, ada yang temu kangen, Q&A dan masih banyak lagi gitu. Dan dengan tema juga Antiokers, makanya kita bisa lihat semua narasumbernya juga variatif nih. Kita bisa ambil contoh aja dari segi rentang umur. Ada yang paling muda, ada yang paling senior. Kita tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh harus disiplin gitu, tepat waktu, jangan diundur-undur gitu. Kalau misalnya bisa sekarang, kenapa harus besok gitu kan. Jadi kita tidak tahu mau kemana, yang penting siap berangkat dan bertempur. Makanya tantangan sebagai host dan juga kru, kita itu harus punya teknik untuk menghadapi narasumber yang berbeda-beda tadi. Kalau ngadepin kaum bapak kayak gimana, kalau ngadepin kaum ibu kayak gimana, pemuda, remaja dan lain seperti apa. Tapi kalau ada pertanyaan, menurut saya narasumber manakah yang kira-kira paling berat? Teman-teman kira-kira pada mau tahu nggak? Pada mau tahu nggak? Pada mau tahu nggak? Pada mau tahu nggak? Pada mau tahu? Mau tahu? Angguk-angguk. Kalau menurut saya yang paling berat, oke saya kasih tahu. Tapi ini bukan berat yang gimana Antiokers, dia lebih berat yang bukan yang nggak asik atau yang nggak suka gitu, tapi lebih ke yang harus ekstra hati-hati. Karena pengalaman saya kalau saya host itu kan suka ceplos-ceplos dan kadang-kadang kendalinya suka miring sedikit gitu. Jadi harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jadi yang paling hati-hati adalah waktu episodenya Yosanta dan juga bapak dan ibunya. Papi cuma bilang, Bang, jangan nangis, keluarga kita akan jadi saksi buat orang. Nah, pekerjaan Tuhan juga, campur tangan Tuhan luar biasa di situ. Semua mulai daripada dokter,
mulai dokter, perawat medis, semuanya Tuhan pakai mereka. Waktu itu mereka membahas tentang bagaimana pengalaman mereka ketika terkena COVID-19 dan wah serius banget materinya. Bahkan Yosanta juga sebelumnya udah ngingetin kalau bisa jokesnya dikurangin. Jadi ya udah saya coba kontrol yang tadinya mau bikin jokes jadi iya om, iya tante. Jadi memang harus hati-hati. Tapi nggak apa-apa gitu karena itu merupakan suatu sukacita juga kita bisa mengundang dan mendengarkan kesaksian mereka. Dan yang paling terpenting semua tidak lepas dari bantuan one and only Bapak Gembala kita yang berhasil mengajak dan juga mengundang keluarga Yosanta. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bapak Gembala. Makasih Kak. Akhirnya itu kesaksian pertama dan lagi baru juga kan waktu itu. Jadi Pak Gembala luar biasa. Dan jujur ya, di tengah pandemi kemarin sampai sekarang gitu, saat disibukkan dengan program gereja lainnya, Bapak Gembala juga masih menyempatkan diri untuk support X. Apapun gitu, baik dari pemilihan judul episode yang menarik, maupun poster dan thumbnail setiap episode yang warna-warni gitu. Jadi wah menarik banget nih. Mungkin nggak tahu ya, nggak usah disebut ya. Pokoknya gereja lain mungkin gimana dengan karakternya. Kalau kita bisa orang-orang jadi bisa lihat kita dengan poster-poster kita, wah warna-warni nih. Berarti jemaatnya juga warna-warni. Apaan sih? Karena posternya tiap hari beda, tiap minggu beda. Contoh lain misalkan peran Pak Gembala juga yang satu paling penting juga dalam hal review. Jadi untuk menjaga kualitas, nah ini X cukup ini ya. Setiap kita pengen upload, kita ada namanya proses review Antiochers. Jadi nggak langsung upload, ada proses cross check dulu gitu dari Audrey sang produser dan juga Bapak Gembala. Bayangin tiap review pasti kadang-kadang ada aja itu revisi tiap episode, bisa aja gitu. Jadi tektokan terus menerus, revisi edit. Jadi yang tadinya kita tag panjang rekaman ada 1 jam, jadi tinggal sedetik. Enggak lah, tapi berkurang banyak gitu karena pasti ada kesalahan kata atau mungkin koneksi yang buruk juga bikin jadi patah-patah, jadinya harus direvisi. Dan bantuan Pak Gembala juga termasuk dalam hal penentuan narasumber. Secara teknis sebenarnya role menentukan narasumber itu ada di saya dan Audrey. Tapi Bapak Gembala kadang juga suka aja untuk mengusulkan narasumber kalau misalnya kepikiran siapa nih yang cocok ke tema. Atau kalau misalnya saya dan Audrey juga lagi mentok. Dan tidak hanya kami bertiga sebenarnya yang boleh menentukan narasumber. Kita selalu di akhir Antiochers Creative Talk selalu kasih ke Antiochers, silakan kalau misalnya ada usul narasumber boleh put komentar di bawah. Karena apa? Karena kita percaya bahwa usul-usul Antiochers pasti dan sudah memberikan efek yang bagus. Terbukti itu. Misalkan ambil contoh ya. Yang tadinya bentuk X ya di awal tuh pakai telepon seluler, kita nelepon. Jadi ingat banget waktu episode Tante Hetty menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana menjaga protokol, tapi Tante Hetty cuma diam senyum. Kita konsumsi vitamin C itu harus banyak minum, ya kan? Harus banyak minum. Nah kalau misalnya kurang minum, nah itu jadi infeksi saluran kencing. Orang nggak tahu gitu, Tante Eti lagi ngobrol sambil ngapain ya gitu. Akhirnya dengan usul Antiochers tadi, dari yang tadi telepon seluler menjadi Zoom, jadi lebih bergerak. Untuk penderita diabetes mellitus ya, penyakit kencing manis juga diperbolehkan asal terkontrol. Nah dengan ada usul narasumber lagi, kita bisa jadi tapping. Ya berubah terus tapping di gereja. Dari yang tadi kita tapping di gereja pakai spanduk yang berlipat-lipat itu. Adam sampai ngomong, gantilah Sak, ganti. Karena udah lipat-lipat, udah kayak origami gitu ya. Akhirnya bisa jadi green screen. Makanya kalau misalnya Antiochers lihat nih, sekarang animasi nih belakangnya bisa gerak-gerak gini karena backgroundnya pakai green screen. Walaupun pakai green screen juga ada kocaknya juga. Ingat gak yang waktu episode Tante Jane? Ada ingat gak? Tante Jen datang sama Vesa hampir syuting pakai baju hijau. Hijaunya kayak gini nih. Hijaunya sama seperti ini. Karena kita lupa nginfo gitu. Karena memang ini termasuk baru kan. Jadi setiap taping kita pasti ada notes-notes. Nah ini belum masuk ke notes kita. Bukan kekasian, lebih keserem gitu kan. Orang nonton, saya lagi ngomong, tantenya ngelayang-layang gitu kan. Serem juga. Makanya, dan puji Tuhan Tante Jen akhirnya ganti baju. Puji Tuhan dia ada solusi untuk ganti baju. Dan makin kesini seperti green screen tadi, pasti bebannya jadi bertambah gitu. Jadi kita ngerasa kalau kayaknya nggak cukup deh kalau cuman saya, Audrey dan Pak Gembala yang mengurus ini. Sehingga joinlah kru-kru baru dan puji Tuhannya senengnya mereka sendiri yang menawarkan. Jadi kita yang bukan yang nggak enakan tapi mereka yang
ayo Sak, pengen gabung gitu, dan bikin terharu juga gitu. Oh so sweet. Siapakah mereka? Yaitu adalah Kakak Adam dan Kakak Vesa. Boleh tepuk tangan buat mereka juga dong. Luar biasa. Yang unik, yang keren juga, sampai pas waktu nentuin kapan mereka start, kapan Adam dan Vesa mau start, mereka langsung ngomong, udah langsung aja minggu depan. Wih, langsung minggu depan, tepatnya waktu episodenya Kakak Rafa Lantang. Saya yakin semua koordinator pelayan yang ada tuh selalu membuka kesempatan untuk setiap jemaat yang ada, mau melayani apa, kita pasti akan terima. Waktu itu pertama kali tuh, narasumber kita langsung temu gitu ya. Lalu diikuti sama Jojo dan Rafa, dan tidak lupa juga kadang dibantu sama Kakak Heru dan juga Kak Markus. Perlu dikasih garis bawah ya, ini juga perlu dibahas karena Kak Heru dan Kak Markus itu juga suka ngebantu khususnya dari antara semua khususnya dalam hal menjaga protokol kesehatan di proses syuting. Terlihat gitu, setiap taping, gak hanya taping sebenarnya, selesai ibadah gereja juga mereka selalu melakukan yang namanya disinfektasi ruangan ya Kak ya, selalu itu. Sehingga membuat rasa kepada jemaat juga selalu aman. Jadi enaklah untuk beribadah tanpa ada ancaman-ancaman. Dan hal menarik lagi, semua kru yang baru-baru ini pernah jadi narasumber ataupun talent Antioquia Creative Talks. Ini dia tayangan-tayangannya. Guru yang tadinya nggak melek teknologi, jadi harus melek teknologi. Diperhatiin, setiap tukar mimbar tuh saya selalu ingin yang main Antiok. Dari kejadian ini, saya dibentuk Tuhan untuk memiliki kesabaran. Kalau saya tidak ambil, pasti saya mengecewakan orang tua saya. Yo, Natal. Yo, Natal. Ada Kakak Adam, ada Kakak Vesa waktu di Antiok, Kak Heru, Kak Markus, wah semua ada di sini. Bahkan Rafa dan Jojo juga ya jadi talent waktu itu. Ada yang main drum, ada yang nge-rap, ngerepotin kita. Itu lelucon lama tapi masih lucu ya. Bagus. Dan jadi kru Antiokers ini juga hebat mereka ini karena mereka langsung kasih dampak yang luar biasa loh. Dampak-dampaknya misal salah satunya ya, contohnya adalah waktu kita Desember bikin video klip Natal. Wah, ingat ya video klip Natal waktu itu PR banget waktu itu. Kita bikin lagunya dibantu sama Kakak Josleng dan juga sama Kakak Rafa Lantang, bikin videonya, shortlist, set prop dan sebagainya kita pikirin. Dan talentnya itu tiap minggu gak cuma satu loh Antiokers, itu ada yang 3, ada yang 5, ngekompakin tiap waktunya itu aja, waduh ribetnya setengah mati, bikin puter otak, otaknya muter. Ya gitu ya. Jadi pokoknya saking pusingnya, ya kita harus cari cara supaya semuanya bisa kompak. Dan gak hanya itu, dampak lain dari mereka juga waktu Januari kemarin kita berhasil menayangkan kesaksian dari para jemaat yang biasanya dilakukan di awal tahun karena pandemi, akhirnya kita support untuk tayangkan di sepanjang bulan Januari. Dan memang ini mungkin terlihat tidak sulit ya, karena pasti Antiochus merasa bahwa ada beberapa jemaat yang mengirimkan via handphone, drive dan sebagainya. Tapi kita juga siapkan kalau misalkan ada yang pengen taping di gereja, tim X selalu standby setiap selesai ibadah pagi dan juga ibadah siang, itu selalu itu. Yang paling sering itu adik-adik kita nih, Rafa sama Jojo ya. Walaupun cuma 1, cuma 2, tapi standby kita. Respect. Dan yang paling seru itu, ini Rafa nih pasti ingat. Paling seru pas ada video yang pertama, ingat nggak? Suaranya kemana suaranya? Nggak ada suaranya, ya ampun. Itu sempet kayak panik nggak? Itu kerasa banget di situ tuh. Untung nggak ada mewenya waktu itu ya. Kalau nggak kita pasang langsung. Panik nggak? Tapi aneh loh, itu kejadian hanya di handphone. Dan itu speaker handphone juga. Kalau pakai headset kita kemarin sempat kedengaran. Sampai sekarang juga tim kita juga kayak yang sound system VSA juga sampai sekarang nggak tahu tuh kenapa. Makanya kita pengen banget untuk terus meningkatkan kualitas, makanya jadi kami pengen banget ke depannya ada personel tambahan yang bisa join untuk membantu X. Tak terkecuali hostnya. Jadi buat Bapak Ibu minta tolong ya, bukan gimana saya yang nggak mau diganti gitu ya. Saya juga pengen banget ada backup dan juga tambahannya, tapi sekarang belum ada. Tapi ya nggak apa-apa. Makanya saat ini kami pengen ngajak teman-teman yang lain kalau misalnya ada pengen bantu menjadi host, produser, kita pasti akan pengen banget gitu. Silakan info ke kami. Khususnya juga bisa pemuda dan remaja juga boleh ikut. Kalau misalkan takut kemampuannya misalkan belum terlalu atau belum punya skill segala macam, tenang aja. Emangnya kita punya? Punya sih, tapi beberapa aja. Tapi insya Allah kami akan merencanakan ke depannya
Semoga kalau dikabulkan membuat pelatihan untuk announcing juga supaya selain host X-nya juga ganti-ganti, harapan kita juga kita dari Antioquia Talks bisa melahirkan talenta-talenta baru di Antioquia Tebet khususnya dalam hal public speaking. Karena harapan saya gini, harapan saya X bukan hanya memberikan inspirasi dari talk show-nya aja, dari apa yang kita rekam dan tampilkan. Tapi harapan kita juga bisa kasih inspirasi dengan cara kerjanya X. Contoh kayak gimana kita ngajak narasumber, melakukan produksi rekaman, dan sebagainya. Misalkan yang produksi rekaman tadi gitu, satu hal yang kita tekankan, ya masih suka miss sedikit-sedikit sih, tapi yang kita selalu tekankan tentang komunikasi. Kita itu kayak, kalau ada yang beginian, ngomong, kayak gitu. Makanya overall mostly kita suka kehindar dari miss saat produksi. Karena kalau di grup itu kita ketika mau rekaman, ada yang spesial nggak, konsepnya beda apa nggak, butuh properti apa, kita selalu info di awal. Karena suka aja ya ada kegiatan kayak gitu dan nggak bisa, mungkin ada satu dan lain hal yang buat itu gitu. Contohnya true story ya, saya lihat ada pernah satu orang kameramen makan habis ibadah siang. Mau pulang nggak jadi. Ternyata namanya ditulis jadi kameramen di kegiatan itu. Ada kejadian kayak gitu. Walaupun harus salut juga sama kameramennya karena tetap stay di situ. Jadi tapi kan kita menghindari ya ketidakenakan seperti itu ya, makanya kita harus ngomong komunikasi gitu. Dan harapan kita bisa ngasih inspirasi karena kita lakukan juga seperti itu. Dan juga saya nerapin apa yang saya dapat waktu saya di Radio UI dulu. Jadi kalau kata-kata trainernya, sebagai penyiar jangan siaran berharap untuk dinilai. Dan itu saya lakukan di X juga gitu ya. Jadi udah mau siaran, mau kerja, mau apa, kerjain aja. Walaupun suara-suara negatif itu memang nggak bisa kita hindari ya, sebagai manusia pasti tidak bisa kita tutup telinga dengan mudah. Saya jadi mau cerita waktu tahun 2018 tuh. Jadi ketika buat This Is Me, balik ke This Is Me, saya ngerasa, saya nggak lihat orang gitu. Saya kayak ngerasa aja kayaknya ada yang suara batin kali ya, yang ngomong kayak, ngapain sih bikin gituan gitu. Dan ada gitu, dan rasanya kayak nggak pernah ada yang ngomong, tapi kayak dari batin kayak muncul sebuah memori yang ngomongin kayak gitu. Dan kuat banget omongan itu di benak saya. Tapi puji Tuhan entah ada angin apa, nggak lama setelah kejadian itu, saya naik ke atas ke ruangan Bapak dan Ibu Gembala, saya cerita aja tuh ke Bapak dan Ibu Gembala. Dan entah mereka ingat apa enggak, tapi mereka cuma bilang, jangan dengerin. Sejak itu, saya camkan dalam diri saya, oke, mungkin nggak semua suka apa yang kita jalanin, apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita percaya tujuan kita emang untuk ingin menyebarkan kebaikan Tuhan dan kita lakukan dengan cara yang baik juga, pasti Tuhan berkenan. Dan Antioquia Craft Talks hadir konsisten selama 1 tahun tanpa jeda. Ini semua karena Tuhan, bukan karena kami sendiri. Ada kebuntuan, problem-problem sesama tim, tapi karena diawali dan diakhiri dengan doa, kita percaya semua berjalan dengan baik. Ini semua karena kuasa Tuhan. Amin. Amin. Maka dari itu, di akhir ini saya pengen panggilin kelima orang lainnya yang terlibat dalam produksi Antioquia Creative Talks. Saya mohon kesediaannya, produser ada Oriunike, ada audio, ada kakak Profesor Scarlett, dan juga pasti kamera ada Adam Syaputra, Joshua Murid, dan Rafael Amoris. Sebenarnya ada kakak Heru dan kakak Markus juga, mungkin boleh dibantu dari ini ya, dari off screen-nya nanti. Tapi mereka ada juga gitu. Boleh maju ke depan karena saya percaya tanpa mereka umur X tidak akan bertahan lama. Sama seperti Brenebon. Kecuali kalau dipanasin mungkin bisa bertahan lama. Silakan maju ke depan Bapak Ibu semua. Teman-teman. Ya, Antioquia ini dia semua orang yang terlibat dalam produksi X. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Ada Kak Marcos dan Kak Heru juga. Ya, kita di sesi kali ini kita pengen pastinya dengerin gitu. Kalau tadi kan saya udah ngasih harapan dan sebagainya, pasti ini berlima juga adalah karena mereka kita kunci sampai 5 tahun ke depan. Oh enggak ya, sepanjangnya aja. Mungkin dari yang ini dulu. Ini adalah Adam Syaputra yang pasti sudah kenal, di multimedia sudah sering pegang. Silakan Kakak Adam, ada kesan, pesan atau harapan boleh silakan disampaikan. Kesan pesannya sih semoga X nanti ke depannya kita bisa lebih kreatif lagi ya. Amin. Terus juga lebih banyak penontonnya. Amin. Terus dari segi lingkungannya juga kita bisa lebih kreatif lah intinya. Banyak hal yang pengen kita majuin, tapi salah satunya di
X ini biar kedepannya nggak cuman kita pakai green screen doang, kita juga pakai di outdoor juga, pengennya sih seperti itu. Yes, luar biasa. Silakan Kakak Jojo, ada jangan dilewat dong. Gimana? Keseruan saya tuh kalau misalnya di X itu bisa belajar banyak hal dari Kak Adam, dari Kak Rafa, semua dari Kak Sakti juga sih. Itu saja. Sama saya juga. Jangan, nggak boleh. Kan jadi hilang. Semua dialog gue diambil sama Jojo. Sebentar. Kebiasaan WhatsApp jangan dibawa. Masalahnya kata-kata gue pas gue denger Jojo, ya kata-kata gue dia. Gue mau ngomong apa? Makanya pindah posisi tadi. Nggak usah. Apa-apa, ada pasti udah ada nih. Sama-sama mau gimana ya? Mau terima kasih juga ke X karena banyak banget belajar. Belajar kamera juga makin memperdalam di X ini. Terus juga semoga kedepannya X makin banyak anak-anak remaja, anak-anak pemuda yang mau ikut join, mungkin jadi kameramen atau mungkin jadi host juga, atau jadi sound system. Dah itu aja dari aku. Silakan Papa Glory. Ya, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, ACTS sudah 1 tahun. Yes. Kita udah jalanin selama ini. Menurut saya sih sudah sangat-sangat baik sih. Dan walaupun banyak intrik-intrik drama-drama yang tercipta, yang selalu saya konsisten untuk terlambat datang. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan semua lancar. Terima kasih juga untuk Sakti dan Audrey dan Bapak Gembala sudah memberikan saya terutama kesempatan untuk melayani. Sangat-sangat memberkati dan semakin mengasah talenta, apalagi terutama di bidang sound system, dan semoga ACTS kedepannya semakin lebih baik. Untuk kesan dan pesannya mungkin udah disampaikan sama sebelum-sebelumnya, tapi saya berdoa semoga ACTS ini semakin lebih baik, semakin banyak jiwa-jiwa yang tergerak, yang terberkati oleh pelayanan ini. Itu, terima kasih. Dan terakhir, silakan Ibu Audrey, produser. Terakhir, yang pertama mau bersyukur banget karena bisa bergabung dalam tim X selama 1 tahun ini. Terus doakan kami supaya kami boleh terus semangat, terus setia dalam melayani Tuhan, khususnya di program X ini. Terus mau berterima kasih juga buat Antiokers yang selalu setia menyaksikan program X. Dan beberapa Antiokers juga yang sudah bersedia menjadi narasumber kami juga mengucapkan terima kasih. Itu aja, terus dukung kami dalam doa supaya kami bisa terus memajukan program ini. Terus memberkati. Terima kasih. Dan di ending, setelah teman-teman sudah menyampaikan, sebelum masuk ke sesi yang ini, kita pengen show bahwa kita juga sudah punya kue yang menarik di sini. Wah, enak ya. Tapi belum bisa dimakan karena yang satu ini harus kita undang dulu. Dialah superhero yang mungkin kelihatannya, kita kan Avenger nih. Ini Nick Fury-nya nih. Ini Nick Fury-nya. Kita panggil Nick Fury dari Antioquia Craft Talks, one and only. Akan memberikan kata sambutan buat kita. Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Yudi Murid, berikan tepuk tangan. Oke. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita semua mengucap syukur. Tidak saja kami sebagai kru yang ada untuk ini tetap dalam konsep pelayanan Antioquia Creative Talks, tetapi ini juga menjadi sukacita bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan, dan tentunya juga bagi penonton siapapun yang berkenan untuk menyaksikan siaran Antioquia Creative Talks. Dengan adanya siaran ini atau adanya podcast ini tentunya semakin menambah wawasan dan tontonan kita, khususnya dalam bidang rohani Kristen. Kita dapat mungkin menyaksikan, kita dapat mendengar, mendapatkan inspirasi, motivasi, mungkin juga pendalaman dan pengertian tentang firman Tuhan dan sebagainya. Tentunya tidak saja Antioquia, jemaat Antioquia yang diberkati oleh acara ini, tetapi menjadi harapan kami tentunya juga semua
yang dapat menyaksikan acara ini diberkati dan tentunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun Anda semua berada, tentunya langkah kami tidak akan berhenti di usia 1 tahun ini. Tetap doakan, tetap dukung kami semua, dan terus juga menjadi rekan kerja, rekan sepelayanan bagi kami semua. Baik nanti mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menjadi narasumber atau mungkin yang juga menjadi penonton dan sebagainya, dukung dan terus doakan dari pelayanan Antioquia Creative Talks ini. Doakan juga di waktu-waktu mendatang mungkin bentuk atau format atau apapun juga dapat semakin berkembang, dan tentunya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah sukacita kami dari tim pelayanan Antioquia Creative Talks. Haleluya. Haleluya. Saya berikan tepuk tangan. Ya. Mari kita berdoa untuk sukacita ulang tahun X yang pertama. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kami. Engkau kepala gereja, Engkau yang memiliki pelayanan, pekerjaan-Mu. Engkau yang mempercayakan kami untuk bekerja di ladang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, salah satu bentuk pelayanan yang juga kami laksanakan adalah dengan melalui program podcast Antioquia Creative Talks. Di mana di dalam acara ini Tuhan, ada jemaat Tuhan yang dapat memberikan kesaksian. Mereka yang memiliki keahlian juga dapat berbagi keahlian mereka. Atau mungkin Tuhan bertukar pengalaman atau hal-hal yang lain. Melalui hal ini Tuhan, kerinduan kami adalah supaya kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tentunya menjadi doa serta harapan kami bahwa acara Antioquia Creative Talks ini juga boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik untuk jemaat Antioquia atau siapapun yang menyaksikannya, semua diberkati karena Tuhan campur tangan di dalam acara kami. Berkati seluruh kami Tuhan, tim yang ada, dan juga Tuhan seluruh pendukung dari terlaksananya acara X yang kami selenggarakan setiap minggunya. Tuhan berkati semua yang ambil bagian. Tuhan, Engkau Allah yang terus menambah-nambahkan bakat, talenta, kemampuan bagi setiap kami. Di waktu-waktu mendatang kami semua juga boleh semakin berkembang, pelayanan kami boleh semakin berkembang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh narasumber umat jemaat-Mu yang sudah menjadi narasumber ataupun nanti yang akan menjadi bagian dari narasumber. Semuanya ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Semua dapat kiranya mengambil bagian, entah itu bersaksi, berbagi pengalaman, pekerjaan atau apapun juga. Dan semuanya dapat saling memberkati melalui acara ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kalau sukacita ini Tuhan, semuanya kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur atas ulang tahun Antioquia Creative Talks yang pertama ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Luar biasa. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tapi belum ditiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita kipas bersama-sama. 3, 2, 1. Gak mati-mati. Lama. Silakan dari prosesinya, Bapak Gembala silakan dipotong prosesinya. Dipot di slow-mo. Rekam. Jadi ini adalah kue pertama di ulang tahun X karena memang ini ulang tahun pertama. Apaan sih? Biar nggak dead air aja, jadi ada kata-katanya.
Itu perasaan kayak bang. Oke. Soto. Soto. Siapa nih? Ya, ini diberikan kepada Sakti. saya aja ya udah. Susah ya? Kalau ibu gampang ya? Dia ahli. Oh, nggak apa-apa Kak, tidak apa-apa. Proses ini diberikan. Ya. Wah lucu deh. Wah ya. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Ya, langsung saja saya umumkan pengumuman sepanjang minggu ini supaya kita berakhir. Habis ini kita tos-tosan bareng. Ya, pengumuman kita sepanjang minggu ini ikuti selalu. Hari Kamis ada 2 streaming setiap setengah 7 malam. Renungan Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook Antioquia Tebet. Dan pasti ibadah minggu kita jam 8 melalui streaming dan juga jam 11 di ibadah siangnya. Dan program kita Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Saya selalu ikuti selalu peraturan pemerintah. Tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GP dan juga Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Sakti Akwin dan teman-teman pamit. God bless you all and bye-bye. Makan.